Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman. Gimana kabar pagi ini? Semoga sehat semua ya. Oke, jadi kali ini saya lagi OTW ke kantor seperti biasa. Pagi yang cerah, lalu lintas sudah mulai ramai, tapi alhamdulillah masih lancar. Di sini saya juga akan coba bagikan 5 tips agar mobil kita hemat BBM atau bahan bakar. Sebelum saya bagikan tips ini, mohon untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe DW Channel agar tidak ketinggalan tips-tips atau tutorial yang akan saya berikan atau bagian kepada Anda. Oke, baik. 5 tips agar mobil kita hemat BBM. Tips yang pertama, sebelum kita memakai kendaraan kita atau mobil kita, terlebih dahulu cek tekanan angin ban. Posisinya sudahkah dia sudah standar sesuai dengan rekomendasi dari pabrik atau sesuai dengan standar bannya. Ya, kalau sudah diganti, kalau belum diganti, mobil pasti ada label standar ban, tekanan angin bannya. Jadi silahkan dipastikan itu cukup atau pas. Jika tekanan angin ban kurang, yang terjadi putaran ban akan lebih berat daripada biasanya. Maka yang terjadi beban mesin akan lebih berat juga. Nah, jadi teman-teman, kalau ban mesin sudah berat, yang terjadi adalah konsumsi bahan bakar akan juga meningkat. Maka pastikan tekanan angin ban sesuai dengan standar atau spesifikasi bannya itu. Saran untuk tekanan angin ban agar bisa dicek 2 minggu sekali. Kemudian tips yang kedua, sebelum kita hidupkan mesin, alangkah baiknya kita cek dulu lampu indikator yang ada di combination meter atau speedometer. Ya, jadi kita lihat di panel. Posisikan kunci kontak on. Setelah kunci kontak on, lihat di panel itu. Apakah indikator semuanya nyala? Kalau semuanya nyala, oke, lakukan starter untuk mesin. Hidupkan mesin saat starter. Setelah mesin hidup, cek lagi lampu indikatornya. Apakah semuanya sudah padam atau mati? Nah, kalau sudah mati, tandanya normal. Ya, kecuali mungkin lampu rem tangan atau handbrake ya. Karena posisi masih terpasang. Maka sudah kita pastikan komunikasi antara sensor-sensor dan ECU atau komputernya normal. Tidak ada malfungsi. Lalu kita masuk tips yang ketiga, yaitu cara pakai AC mobil yang baik. Ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, posisikan knob atau posisi temperatur AC itu posisi 3/4 dari maksimal atau setengah. Ya, kalau tidak suka dingin ya posisikan setengah. Tapi jangan full, jangan maksimal cool. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan kerja daripada AC itu berlebihan atau kompresornya berlebihan. Nah, saat kerja kompresor terus menerus, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah beban mesin bertambah. Nah, beban mesin bertambah, akibatnya lagi adalah bahan bakar ya tentu saja akan lebih boros. Kemudian nyalakan kecepatan putaran blowernya. Nah,
Saat awal boleh silakan posisi 2 atau 3 atau bahkan full. Kenapa? Supaya temperatur atau suhu di dalam ruangan cepat menjadi dingin. Nah, kalau sudah menjadi dingin, baru kita turunkan putarannya tadi. Jadi posisi nomor 1 saya rasa sudah cukup lah. Masuk yang keempat. Tips yang keempat, isi BBM atau gunakan BBM dengan oktan yang tinggi. Kenapa itu harus dilakukan? Karena dengan kita menggunakan oktan yang lebih tinggi, itu maka pembakaran daripada bahan bakar tadi itu akan lebih sempurna. Nah, kalau udah lebih sempurna, akibatnya apa? Tenaga mesin bertambah, tidak ada bahan bakar yang tersisa yang tidak terbakar. Jadi lebih efisien. Nah, jika lebih efisien ya akhirnya apa? Yang terjadi adalah konsumsi bahan bakar lebih ekonomis. Gitu teman-teman. Nah, kalau di saya sendiri masih pakai Pertalite. Ya saran sih kalau bisa ya lebih dari itu. Karena akan konsumsi akan lebih irit, ya, lebih hemat lagi. Kemudian tips yang kelima, nah ini adalah tips yang sangat menentukan bagaimana mobil kita bisa hemat atau irit BBM, yaitu cara pengendaraan secara ekonomis atau eco driving. Nah, posisi eco driving ini teman-teman, ini adalah dimana kita berkendara secara konstan yang tidak konstan ya, artinya stabil, tidak gas rem ya, itu. Kemudian putaran mesin atau RPM ya, kalau bisa dilihat di indikator ini RPM-nya itu tidak lebih dari 3000 RPM. Kalau saya sih cenderung RPM di 2000 sampai 3000. Kenapa? Di 2000 sampai 3000 itu posisi dimana ekonomis dan mesin sudah ada powernya atau bertenaga, tidak terlalu low. Nah, artinya apa? Artinya kita juga masih ada dapat tenaganya. Nah, untuk mobil-mobil sekarang itu kebanyakan kan sudah ada indikator eco atau biasanya ada gambar daun hijau ya. Ya, ada lampu gambar daun hijau. Itu jika nyala itu maka pengendaraan kita itu posisi di eco atau economic driving. Nah, artinya kalau itu mati, artinya kita keluar dari eco drive. Nah, itu tandanya, teman-teman. Tapi kalau saya saran sih sebisa mungkin kalau kita konstan di RPM 2000 sampai 3000. Jadi itu teman-teman. Kalau kita lewat dari situ lebih ya, katakan RPM-nya selalu kan banyak nih ya. Ya ibu-ibu atau ini biasanya kan RPM-nya tinggi, lebih dari 3000, panteng terus kayak gitu ya. Itu artinya apa? Itu akan membuat bukaan throttle lebih lebar. Kemudian putaran mesin juga lebih kencang, putaran lebih kencang. Akibatnya apa? Akibatnya adalah konsumsi bahan bakar akan lebih boros, akan lebih banyak. Ya, jadi kecuali kalau kita memang ya, kalau di mobil sport ada tulisannya biasanya power mode atau sport mode. Nah, itu posisi dimana kita udah nggak mikirin posisi ekonomis ya. Jadi kita pengennya tenaganya besar. Nah, itulah yang kenapa kita kira-kira batasin 3000, di bawah 3000, di atas 2000. Itu kondisi yang paling baik teman-teman. Mungkin itu yang saya bagikan untuk hari ini, yaitu 5 tips agar mobil kita hemat BBM atau ekonomis konsumsi bahan bakarnya. Nah, ini kita sudah sampai dekat kantor.
Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa subscribe, like jika suka, komen, dan jika bermanfaat silahkan di-share. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.